Senang sekali pada hari ini, pada malam minggu ini, malam Ahad ya. Akhir pekan kita, kami Allah berikan kesempatan untuk bersilaturahim bersama di majlis ini dalam rangka tur safari dakwah kami di Jabodetabek dalam beberapa hari ini. InsyaAllah kemudian kami akan balik kembali ke Aceh InsyaAllah setelah selesai dari tur dakwah selama sepekan. Topik kita pada hari ini, pada malam ini kita akan bicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita dalam berkeluarga. Mengingat kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sudah tanggal 3 dan kita ingin memupuk terus setiap hari, setiap pekan, bahkan setiap bulan, setiap tahun rasa cinta kita kepada Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Kalau seandainya kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan menuju cinta Allah kepada kita. Maka banyak sunnah Nabi yang mesti kita amalkan dalam kehidupan. Di antaranya ini adalah sunnah dalam berkeluarga ya. Bagaimana sosok Nabi kita Muhammad? Kita mencintai beliau tentu dengan mengenal beliau, bagaimana akhlak beliau, keteladanan beliau, terkhusus adalah dalam keluarga. Nabi kita selaku seorang ayah, seorang suami juga ya, seorang laki-laki yang memiliki beban tugas mengurus umat ya, seorang nabi juga, banyak sisi keteladanan yang harus kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tentang masalah berkeluarga ini Nabi sampaikan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya, khairukum khairukum linisaihi, kata Nabi. Sempurna-sempurna iman orang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian, kata Nabi, itu yang paling baik bagi istri-istrinya ya. Atau dalam bahasa hadis yang lain, redaksi yang lain, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian wahai laki-laki itu yang paling baik bagi keluarganya. Jadi sunnah mengikuti Nabi dalam keluarga itu adalah bagian daripada kebaikan yang diharapkan dari seorang laki-laki, yang itu nanti menentukan kesempurnaan imannya. Kita akan membahas beberapa sisi ya dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkeluarga, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Rasulullah ternyata menjadikan akhlak seorang mukmin dalam berkeluarga itu untuk menentukan dia itu bisa dipakai ngurus umat atau tidak. Jadi pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ketika ingin mengangkat seorang pejabat pada saat beliau menjadi Amirul Mukminin, itu beliau tanyakan ya, kaifa haluka ma ahlik, ya, bagaimana kondisimu dengan keluargamu ya. Jadi beliau ingin mengangkat seorang pejabat di kekhalifahan beliau tanya dulu ya. Beliau tanya dulu kepada calon pejabat ini ya, kaifa haluka ma ahlik, bagaimana kondisimu dengan keluargamu ya. Qal idza dakhaltu jalasat al-qaim ya, wa sakata al-mutakallim wa amma sumt. Kalau aku masuk ke rumahku, ini kata calon pejabat yang mau diangkat jadi pejabat ini ya, kalau aku masuk ke rumahku, maka yang berdiri itu akan duduk dan yang ngomong akan diam ya, dan akan hening rumah ketika aku masuk ya. Ini kata calon pejabat ini yang mau diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Umar ya, lalu Umar bilang apa? Idhhab fa wallahi la uwallika amral muslimina abada ya. Kata Umar apa? Pergi sana
Aku tidak akan memberikan kepadamu urusan umat Islam, mengurus umat ini kepadamu sama sekali selamanya. Kalau demikian, tidak adanya nampak harmonis dan kasih sayang dia dalam keluarganya, nggak bisa dia diamanahkan mengurus umat Islam. Mengurus keluarganya saja tidak becus, bagaimana dia mengurus umat Islam? Dijadikan kondisi keluarga di rumah itu standar oleh Amirul Mukminin, ya, dalam melihat bagaimana dia cocok tidak menjadi pejabat umat atau tidak. Nah, ini tentu ini pengamalan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Arab Badui, ya, Arab Badui itu artinya orang kampung, ya. Datang menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi sedang di rumah. Nabi sedang bermain dengan cucu beliau Hasan dan Hussein, ya. Lalu kemudian cucu beliau itu sebentar-bentar Nabi kecup, Nabi cium dia, Nabi rangkul, ya, dengan penuh senang, gembira dan kasih sayang, ya. Lalu Arab Badui ini yang jadi tamu Nabi, dia bilang bahwa, ya Rasulullah, aku memiliki beberapa orang anak, tapi nggak pernah aku cium mereka, ya. Lihat bagaimana adat Arab Badui yang kasar ini, ya. Udah adat kebiasaannya seperti itu, yang dia hadapi dan perangainya dalam keluarga seperti itu, ya. Aku memiliki beberapa orang anak, nggak pernah aku cium satu orang pun, ya. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Pernah dengar hadis ini, ya? Man la yarham la yurham. Yang tidak mampu memberikan kasih sayang, maka dia tidak disayangi, kata Nabi. Ambil jadi sebuah kaidah. Kalau kita nggak menampakkan rasa kasih sayang pada orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita atau suami kita, maka tidak pantaslah kita itu mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kaidah-kaidah yang Nabi sampaikan dalam masalah keluarga. Maka lihat beberapa kedisiplinan Nabi dalam berkeluarga untuk menjadi teladan bagi kita. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah di antara kedisiplinan Nabi ini, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujad minhu rih. Di rumah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat hati-hati Nabi kalau tercium bau tidak sedap dari beliau di rumahnya. Ya, bersama dengan istri beliau, ya. Jadi istri beliau yang kasih cerita kepada kita ini, Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi itu sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati sekali, jangan sampai tercium bau yang tidak sedap dari beliau. Maaf ini, ya, yang di rumah biasa kentut, ya, di depan istrinya, merasa apa? Aman, ya. Jangan sampai tercium bau yang tidak sedap. Nabi itu sangat hati-hati. Bau badan juga, ya. Di depan istri, Nabi sangat menjaga itu sunnah beliau dengan istri beliau. Bukan cuma ketika beliau pergi ke masjid doang, ya. Yang memang sunnah beliau pergi ke masjid, memakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi lagi semuanya. Bukan itu saja, tapi di rumah beliau ternyata beliau sangat menjaga itu, ya. Kemudian idza dakhala baitahu, ya, bisiwak. Diriwayat Imam Muslim lagi hadis yang sahih bahwa Rasulullah ketika masuk ke rumah, makanya beliau memulai masuk ke rumah itu kalau pulang dari jauh itu sebelum menjumpai istri beliau, maka beliau bersiwak dulu. Mendekati istri beliau, yabda bisiwak. Beliau bersihkan gigi beliau dulu, bersihkan gigi beliau. Cuci gigi beliau, ya. Ya, mulut beliau dicuci dulu, baru kemudian. Nggak mau ada, mungkin dari badan tidak ada, tapi dari mulut. Ya, kita capek seharian, bagaimana di luar, ya. Ketika mulai buka mulut ngomong, keluar asam lambung pula ini lagi main, ya. Kemudian keluar bau yang tidak sedap tercium. Nabi memulai dengan bersiwak, membersihkan gigi beliau. Kemudian Nabi la yarqud minal laili walan nahar fayastaqid illa tasawwaka qabla an yatawadda. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur malam hari ataupun pada siang hari beliau bangun
maka pasti beliau itu bersiwak sebelum berwudu. Ya. Nabi menjaga betul, mau tidur beliau bersiwak, bangun tidur beliau bersiwak, di siang hari juga kalau tidur ada seperti itu, dan sebelum berwudu beliau bersiwak dulu. Sehingga dalam hadis sunnah beliau itu, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu, bahwa kalau enggak memberatkan bagi umatku, aku suruh setiap berwudu itu bersiwak. Ya, bersihkan gigi, bersihkan mulut kita. Kenapa? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Nabi dalam keluarga ini sangat beliau jaga. Bukan cuma dalam masalah wudhu berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan istri-istri beliau, nggak boleh ada bau-bau yang seperti itu yang tidak sedap. Bayangkan itu. Bagaimana beliau menjaga keintiman dengan keluarga beliau. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga senantiasa mencium dan mengecup istri beliau dari waktu ke waktu, bahkan setiap hari. Ya, setiap hari itu. Kita lihat laporan daripada Sayyidah Aisyah juga, anna Nabi qabbala ba'da nisa'i thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian istrinya sebelum salat, kemudian keluar untuk salat dan tidak berwudu. Ini hadis yang sahih, bahwa Nabi kan sebelum sholat, artinya beliau ada di rumahnya. Nah, kalau beliau ada di rumah Nabi itu dekat-dekat satu sama lain, Nah, lalu sebelum beliau menuju ke tempat sholat, maka sebisa beliau mampu mampir dulu di beberapa rumah istri beliau, maka beliau akan mampir di beberapa rumah istri beliau, lalu beliau kecup istri beliau. Ya, beliau kecup istri beliau dan menuju solat tanpa berwudu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini kemudian yang menjadi beda pendapat para ulama tentang bagaimana mencium istri, bersentuhan dengan istri, kulit dengan kulit, batal wudu atau tidak. Hadis ini dijadikan sebahagian oleh sebagian ulama menjadi hukum bahwa itu kalau cuma sekedar kecup bersentuhan kulit tidak batal wudunya. Buktinya Nabi solat ke masjid setelah mencium istrinya enggak berwudu kok. Ya. Ini dijadikan sebahagian dalil bukti bahwa tidak batal wudu kalau mengecup istri, bersentuhan dengan istri. Ya. Imam Syafi'i menjadikan hadis ini juga sebagai bukti bahwa ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, boleh jadi Nabi mengecup istrinya bukan di atas tidak bersentuhan kulit, mengecup istrinya dengan berlapis dengan kain, kan bisa saja. Nah, bisa saja kata Imam Syafi'i, karena Aisyah tidak menjelaskan secara tafsir. Maka menurut Imam Syafi'i tetap kalau mengecup bisa membatalkan, kalau kena kulit dengan kulit membatalkan wudu menurut mazhab beliau. Nah, ala kulli hal bagaimanapun terserah bagaimana Nabi menjaga keintiman dengan istri beliau dari waktu ke waktu. Bahkan kata Aisyah juga, qalla yaum illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis hatta yablugh ila allati huwa yaumuha fayabitu 'indaha. Jadi hampir setiap hari Nabi itu yatufu alaina, Nabi selalu setiap malam itu mengunjungi kami, Kemudian Nabi mendekati, memeluk istrinya, mengecup istrinya, kemudian sampai kemudian Nabi keluar kepada istri yang malam itu beliau menginap di situ. Istri Nabi di Madinah punya beberapa orang istri. Jadi setiap malam Nabi itu datang memeluk istrinya, mencium istrinya, sampai kemudian berhenti di rumah yang terakhir. Di situ baru beliau menginap yang jatah rumah di situ. Maaf cakap, kita kadang baru satu punya istri, kadang hari ini lupa ketika tidur, lupa memeluk istri, lupa mencium istri hari itu. Itu baru satu itu, Ada adegan lupa pula itu,
Udah tidur ngorok malam, gak sempat cium istri dan memeluk istri. Padahal itu istri sendiri loh, di rumah gitu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istri, memeluk istri setiap hari, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak jangan lupa, ya. Istri juga kalau begitu, ya minta dipeluk setiap hari, minta dicium sama suami setiap hari supaya dapat sunnah Nabi kan. Jadi Ustaz, kalau saya minta dicium sama suami saya, minta dipeluk setiap hari supaya dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa harmonisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau. Nah. Bahkan ketika puasa pun Nabi cium istrinya, ya. Nabi mencium istrinya, ya. Bukanlah sesuatu yang dilarang mencium istri ketika puasa. Puasa pun, bulan Ramadan pun Nabi mencium istri beliau. Tapi kan Ustadz katanya nggak boleh dekat-dekat sama istri kalau lagi puasa. Ada dua riwayat. Datang anak muda kepada Nabi, dia tanya bahwa boleh tidak aku mencium istriku? Nabi mengatakan jangan, bulan puasa nggak boleh. Datang seorang suami sudah tua, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh nggak aku mencium istriku? Kata Nabi, boleh. Kok beda hukum? Kok beda hukum? Beda hukum. Yang muda masih jaga diri dulu, ya, karena puasa. Tapi yang sudah tua lebih mampu untuk menjaga diri. Dan Rasulullah bulan Ramadan mencium istrinya, mampu menjaga dirinya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya ingin kita sampaikan betapa Rasulullah sangat menjaga romantis dengan istrinya. Sampai dua poin yang kita sampaikan di sini. Bau badan, hal-hal yang tidak menyenangkan dengan sampai tercium daripada istri kita di rumah, itu Nabi perhatikan. Dekatnya beliau, mulut beliau sampai beliau jaga dengan baik, tidak ada bau. Kemudian beliau mengecup selalu dan juga mencium istri-istri beliau setiap hari. Bukan satu orang istri, tapi banyak istri beliau. Maka jangan sampai lupa bapak-bapak untuk mencium dan memeluk istri yang hanya satu saja itu, ya. Amalkan sunnah dulu, jangan cari sunnah yang lain. Ini mau ngamalkan sunnah, cari yang banyak. Yang satu aja belum lengkap sunnah yang satu itu, udah mau cari sunnah yang lain. Nah, gitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kita disampaikan oleh Sayyidah Aisyah juga, datang kepada Nabi beberapa orang sahabat untuk menanyakan, itu Nabi kalau di rumah ngapain sih? Ya. Kalau di luar kami lihat Nabi itu sedang ngapain, ya. Tapi kalau di rumah dengan istrinya, Nabi buat apa gitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya kana fi mihnati ahli, kata Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi di rumah itu fi mihnati ahli. Mihnah ini maknanya apa? Adalah membantu istri-istrinya, ya. Nabi di rumah membantu istri-istrinya. Sepatah laporan daripada Sayyidah Aisyah ini membuka rahasia banyak bagi kita. Cuma jangan diambil cuma membantu gitu doang. Ambil, Nabi di luar rumah capek nggak kira-kira? Apa yang Nabi urus di luar rumah? Semua orang ingin jumpa Nabi. Nggak ada menteri pada saat itu yang ngurus masalah. Semua ingin tanya sama Nabi, jumpa sama Nabi. Urusan semua dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumah, beliau semestinya ya istirahatlah, nggak usah ngapain-ngapain gitu. Begitu juga istri Nabi itu ada kerja di luar nggak, jadi wanita karir, sehingga perlu dibantu di rumah. Nggak ada. Istri Nabi bukan wanita karir yang sibuk dari pagi sampai sore di luar rumah. Istri Nabi di rumah. Jadi kenapa juga dibantu? Lihat. Membantu istri ini adalah bahasa keharmonisan dan kebersamaan. Di sini masalahnya. Beliau capek, istrinya enggak. Ngapain juga? Membantu istri-istrinya. Ini bahasa keluarga, bahasa kasih sayang antara suami dengan istri. Lalu mihnati ahli, membantu di sini membuka rahasia kepada kita juga. Kita kalau di rumah, istri kita itu adalah direktur, kita ini jadi asisten kalau di rumah. Jadi kita bantu istri kita, ya, ikut instruksi istri kalau di rumah.
Apa yang perlu kita bantu? Ikut instruksi istri. Istrilah yang mengatur urusan rumah kita. Ya, kalau mau bantu, tanya sama istri, apa yang perlu kita bantu? Apa yang perlu kita buat? Cucian kah? Mau ambil jemuran kah? Ataupun bantu masak kah? Kita tunggu instruksi. Setelah satu step ini udah selesai, apalagi? Nah, kita jadi pembantu di situ. Jangan merasa kita jadi bos di rumah. Kalau urusan rumah tangga itu, istri itu adalah sebagai direktur, kitanya jadi apa? Asisten bagi istri kita. Makanya Nabi disampaikan oleh Sayyidah Aisyah di sini apa? Mihnati ahli, Nabi itu membantu istrinya. Itu maksudnya. Ya. Itu kaidah yang sesuai sampai hari ini. Dalam ilmu berumah tangga betul begitu. Bahwa suami itu adalah sebagai orang yang membantu. Nah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga perasaan istri beliau. Nah, ini juga hal poin yang sangat penting untuk kita pahami. Kita selaku suami-suami yang ingin mengikuti sunnah beliau dalam berkeluarga. Nabi sangat menjaga perasaan istri beliau. Di antara cara Nabi menjaga perasaan istri beliau, ya, beliau memahami kebutuhan setiap istri beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang banyak kita dapatkan laporan daripada beliau, ya, masih muda, Nabi ajak Sayyidah Aisyah misalkan untuk lari bersama, ya. Nabi pernah jogging, lari bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena istri beliau itu suka lari kecil, ya. Nabi ajak istrinya untuk begitu, sempatkan untuk bersama-sama seperti itu. Nabi ajak Sayyidah Aisyah juga melihat orang Habsyah yang sedang main tongkat di masjid bahkan, ya. Dibukakan pintu dan Sayyidah Aisyah melihat mereka sedang main. Dan ketika melihat itu, Sayyidah Aisyah beliau menjatuhkan kepala beliau di atas pundak Nabi SAW, atau dahi beliau taruh di atas pundak Nabi. Nabi duduk begini, Sayyidah Aisyah letakkan ininya beliau dagu beliau ini di atas pundak Nabi. Dan beliau enggak mengatakan, sebenarnya beliau sudah bosan, sudah enggak mau lihat itu. Tapi terus beliau seperti itu, kata Sayyidah Aisyah, sebenarnya aku tidak suka yang aku lihat itu, tapi aku suka meletakkan di atas pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Merasakan kebersamaan dan dekat dengan suami. Bukan masalah apa yang ditonton, tapi masalahnya apa? Dibawa sama suami, ya, dekat dengan suami, mesra dengan suami, itu yang paling berharga, kata Sayyidah Aisyah. Dan Nabi tahu itu. Nah, istri kita juga begitu. Kalau misalkan ngajak nonton, sebenarnya bukan nontonnya, tapi apa? Dekatnya dia dengan kita, itu yang berharga sama seorang suami, sama seorang istri. Dan Nabi paham itu. Begitu juga dengan istri beliau, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bernama Sofiyah. Ya, Sofiyah ini. Ya. Sofiyah pernah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji, dan ketika pulang haji, Sofiyah menangis, bersedih. Dan Nabi tahu Sofiyah menangis, bersedih, ya. Fabakat wajah Rasulullah hina akhbara bidzalika yamsah dumu'aha biyadihi wa amaran nas bin nuzul fanazalu wa lam yakun yuridun nuzul. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat kepada kita tentang bagaimana Nabi memperhatikan perasaan istri beliau yang sedang menangis di jalanan pulang dari haji. Istri beliau Sofiyah itu menangis. Lalu ketika Nabi dilaporkan bahwa istri beliau sedang bersedih menangis, beliau suruh rombongan itu untuk berhenti. Walam yurid, padahal pada dasarnya beliau tidak ingin sedang berhenti. Karena di tempat yang tidak cocok untuk berhenti, bukan di, kalau bahasa kita, kalau di perjalanan itu ada rest area lah, ya. Itu Nabi berhenti bukan di tempat yang cocok untuk berhenti, tapi karena tahu istri beliau sedang menangis, beliau suruh berhenti semua
Nabi mendekati istri beliau Safiyah, yamsah dumu'uha, beliau sapu air matanya dan duduk bersama Safiyah. Ada apa? Ya. Dan itu dilakukan menghentikan ribuan orang loh. Ribuan orang dihentikan. Yang kalau bahasa kita lagi show, pelin berhenti dulu show-nya. Kenapa? Istri saya sedang menangis. Ya. Hampiri istri dulu, bayangkan itu. Ribuan orang dihentikan demi istri yang menangis. Paham nggak kita betapa seorang yang romantis, seorang seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sunnah beliau kita teladani, sangat memperhatikan perasaan kondisi istrinya. Kalau berduaan, okelah berhenti gitu. Ini enggak, ramai orang yang mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam sebuah perjalanan Nabi kejadian dengan Sayyidah Aisyah. Ini kejadian lain. Perjalanan pulang dari sebuah perang. Dilaporkan Sayyidah Aisyah hilang kalung beliau. Kalung beliau hilang. Karena kalung beliau hilang, Sayyidah Aisyah pun menangis kan. Hilang kalung beliau, kesayangan beliau. Nabi pun suruh berhenti semua. Berhenti ketika pulang dari sebuah perang, berhenti. Karena Nabi setiap pergi perang bawa salah satu istri beliau, dibawa. Kebetulan yang dibawa oleh Sayyidah Aisyah. Disuruh berhenti semua. Lalu beliau peluk Aisyah dan Aisyah tidur di atas pangkuan beliau. Tidur di atas pangkuan beliau. Para sahabat yang lain protes karena tempat berhenti itu bukan di rest area juga. Pas Nabi tahu istri beliau sedang begitu, Nabi suruh berhenti terus, nggak nunggu dulu, nggak. Suruh berhenti terus. Lalu kemudian para sahabat protes sama Abu Bakar. Abu Bakar, tuh anakmu itu bikin Nabi berhenti di tengah jalan kayak gini. Itu gara-gara anakmu itu. Pergi dulu bilang sama anakmu itu. Ya, ini gara-gara anakmu ini. Ya. Lalu Abu Bakar pergi menghampiri Aisyah. Gara-gara kamu dia suruh berhenti Nabi di sini. Ya, karena dia anak dia ya. Gara-gara kamu ya. Aisyah diam saja. Nabi pun katakan cukup, hanya jangan, biarkan dia bersamaku ya. Berhenti dulu sampai Nabi suruh para sahabat untuk cari kalung daripada Aisyah di mana. Sampai dapat baru kita berangkat. Nah, sampai akhirnya tempat itu karena lama nggak dapat kalung, datang waktu sholat nggak ada air wudhu karena bukan tempat rest area memang. Ya, bukan tempat yang bisa ada air wudhu. Udah mau dekat waktu sholat, ya, masih di tempat yang jauh daripada air, Nabi masih berhenti. Gimana? Aisyah masih menangis karena kalungnya hilang. Turunlah, disinilah turun ayat tayammum. Asal usul ayat tayammum. Apabila tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila tidak ada air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, dengan tanah yang baik. Lihat, karena Nabi memperhatikan kemaslahatan istrinya, perasaan istrinya, turun ayat menjadi solusi bagi umat semuanya. Ya, bagi umat. Sehingga kata para ulama, kadang banyak masalah hidup kita itu kadang diselesaikan oleh Allah karena keharmonisan kita dengan istri kita. Harmonisnya Nabi dengan istri beliau, turun ayat menjadi solusi bagi umat sampai hari kiamat. Begitu juga mungkin sebaliknya. Banyak masalah besar menghantui kita di luar rumah sono karena ketidakharmonisan kita dengan istri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, keharmonisan rumah tangga kita menentukan sekali rizki yang baik bagi kita, permasalahan hidup yang baik bagi kita, yang mudah selesai bagi kita, dijauhkan oleh Allah dalam masalah-masalah yang lain. Maka akhirnya gimana? Setelah turun ayat itu,
mulailah mau berwudu tayamum para sahabat, ternyata kalung beliau di bawah unta yang beliau naiki itu. Di situ ternyata di bawah itu. Akhirnya solusi dapat, itu pun dapat, perasaan istri terperhatikan, semua dapat. Win-win semuanya. Tidak ada yang rugi. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan istri beliau. Dilaporkan oleh para sahabat juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas, raaitu Rasulullah yahwi li Safiyyah wa ra'ahu bi'aba'atin summa yajlis 'inda ba'irihi fayada' rakbatahu fatada' Safiyyah rijlaha ala rukbatihi hatta tarkab. Istri beliau Safiyyah, ya. Jadi Nabi ketika istri beliau mau naik onta, ya, beliau rangkul istri beliau, beliau bawa. Istilahnya mau naik onta ini, ya, beliau bawa, beliau rangkul dulu istri beliau, ya. Kemudian beliau letakkan kaki beliau, beliau tunduk, beliau letakkan kaki beliau, beliau kasih lutut beliau ini untuk diinjak oleh Safiyyah, untuk kemudian dia bisa naik ke atas unta. Lutut siapa beliau kasih? Lutut beliau. Beliau duduk, beliau kasih lutut beliau. Aisyah kemudian Safiyyah menginjak di atas lutut beliau, baru kemudian naik ke atas. Dirangkul dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kalau kita praktekkan sunnah Nabi seperti ini, mungkin kita nggak punya onta. Jadi punya apa? Lebih baik dari onta. Apa itu? Mobil. Kalau amalkan sunnah ini, berarti yang naik duluan mobil siapa? Pak sopir atau istri? Pak sopir bawa istri dulu, buka pintu. Istrinya masuk masuk ke dalam pintu, ke dalam mobil. Kemudian lihat bajunya, jangan sampai ada yang keluar. Kan sering ada yang tutup pintu, bajunya tinggal di luar. Istri kita bajunya pecah besar, jilbabnya besar. Ambil bajunya juga, masukkan dulu bajunya. Jangan sampai tutup pintu, tinggal baju di luar. Bapak ada memperhatikan itu? Nah, masukkan. Ya. Tutup, setelah tutup pintu, istri masuk, baru kemudian putar lewat samping kita, baru jadi sopir kita. Itu sunnah Nabi, naik mobil bersama istri. Gimana? Bisa kita praktekkan begitu? Terlalu ribet? Terlalu menyulitkan? Kalau bicara masalah keharmonisan, masalah sunnah Nabi, bukan masalah ribet. Walau ke ujung dunia pun aku akan, ke seberang lautan pun aku akan. Itu bahasa cinta itu, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitulah istri Nabi. Nabi perhatikan istri beliau, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka sungguh, ya, kalau kita paham akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga, akan banyak hal-hal yang kita sungguh sangat jahil di situ. Kita bersalah dengan istri kita. Istri begitu juga. Banyak hal-hal yang harus dia jalankan sebagaimana disabdakan Nabi. Kebetulan pada pertemuan kali ini saya nggak menyentuh banyak masalah bagaimana istri dengan suaminya, tapi saya sentuh banyak masalah suami dengan istrinya. Tapi dari sisi lain yang Nabi perintahkan kepada istri nggak kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan terbahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang pasti jalankan sunnah Nabi ini dulu. Kalau sudah dijalankan, baru saya jelaskan pada episode yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.